dinamika hukum yang melibatkan pengacara senior Egy Sujana dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, akhirnya mencapai babak akhir yang mengejutkan publik. Melalui kuasa hukumnya, Elida Neti, terungkap 5 fakta kunci yang melandasi keberhasilan proses restoratif justice atau RJ hingga keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Berikut 5 fakta di balik suksesnya restoratif justice antara Egy Sujana dan Jokowi, versi Cumi Top 5. Langkah awal perdamaian ini bermula dari sikap proaktif pihak Egy Sujana. Pada 8 Januari 2026, Egy Sujana didampingi Damai Hari Lugis melakukan kunjungan langsung atau sowan ke kediaman pribadi Joko Widodo di Sumber, Solo. Pertemuan tatap muka ini menjadi kunci pembuka komunikasi yang sebelumnya buntu. Dalam suasana kekeluargaan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk mengedepankan nilai silaturahmi di atas perselisihan hukum yang tengah berjalan. Kita minta RJ ini untuk restoratif justice itu agar Bang Egy bisa dilepaskan sebagai tersangka. Nah, kronologisnya yang masuk pertama saya 23 menit saya di dalam bincang-bincang. Baru Pak DHL, baru Bang Egy. Nah itu, begitu masuk ketemu Pak Jokowi dengan Bang Egy, langsung Bang Egy, Mas Jokowi pelukan. Ingat ya Mas, Bang, saya dulu nggak siapa-siapa, Abang udah terkenal. Buka LBH kita dulu Bang. Katanya, oh ya masih ingat kata Bang Egy. Iyalah masih ingat. Duduklah Bang Egy. Terus dia duduklah berhadapan dengan Bang Egy. Bang Egy bilang, kenapa nggak di sini? Oh, emang saya mimpin rapat. Terus saya orang desa nggak siapa-siapa. Katanya kan RT aja nggak ngelirik. Kalau saya nggak salah seperti itulah ritme nada-nadanya. Terus dijawablah sama Bang Egy, alah Mas ini orang hebat, masa mantan presiden 2 periode, katanya kan. Tapi tak ada narasi, tak ada sedikit pun areanya, langsung Mas ini orang hebat, tapi saya kesini tidak minta maaf. Ya Mas ya, saya tidak minta maaf dan jangan ada media. Nggak usah foto-foto. Nji, kata Pak Jokowi. Keberhasilan ini ditegaskan bukan sebagai langkah sepihak. Setelah pertemuan di Solo, tercipta kesepahaman formal antara pelapor dan terlapor. Pihak Egy Sujana secara resmi mengajukan permohonan RJ yang kemudian direspons positif oleh pihak Joko Widodo. Pada 14 Januari 2026, kuasa hukum Jokowi turut mengirimkan surat permohonan pencabutan laporan polisi kepada penyidik, menandakan adanya komitmen bersama untuk berdamai. Iya, pada prinsipnya Pak Jokowi sangat menghargai kedatangan Pak Egy Sujana dan juga Pak Damai Hari Lugis. Yang pada prinsipnya pertemuan itu berjalan dengan sangat baik, silaturahminya berjalan dengan lancar. Dan setelah itu ada juga permohonan dari mereka untuk melakukan RJ, di mana kami juga responi dengan baik. Kami juga mengatakan Pak Jokowi tidak keberatan, justru merekomendasikan kepada para penyidik untuk kedua tersangka tersebut, mantan tersangka kalau sekarang, untuk dilakukan RJ. Jadi memang itu ada kesepakatan perdamaian di situ yang kami sangat dukung dan hormati juga. Saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu. Tapi kenapa dilapor balik? Ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 pasal 10. Ya, tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, saya belum pernah disidik, bertentangan peraturan Kapolri, ya, yang berkaitan dengan penyidikan. Harus disidik dulu baru jadi tersangka. Ya. Kenapa saya ditersangkakan? Kemudian yang keempat, saya punya legal standing ilmiah dari Dr. Muzakir dari
guru besar atau apa, dia di di UII Yogyakarta. Nah, dia menyatakan dalam LO-nya, legal opinion, Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Pertanyaan seriusnya, Mas Jokowi, Bapak pernah sumpah demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-luruhnya. Demi Allah. Pasal 9 UUD 4. Kenapa undang-undang yang ada lalu menjadi satu situasi yang dilanggar begitu? Enggak, itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang loh. Dia langsung reaksi. Sering ajudannya panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana polisi, bukan saya didampingi polisi. Dengan itu, karena saya sudah mau cek intinya ya, soal ijazah. Tetap mengakui kalau itu palsu. Bukan di tengah begini dong. Tidak ada pembicaraan itu. Udah understanding aja. Lanjutnya oleh aja. Sorry ya, tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnah dia. Terkait dengan ijazah, akhlak, saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Pak, berarti terkait dengan statement Bapak terkait ijazah itu apakah palsu apa tidak? Tidak ada soal itu. Tidak penting, itu kata Jokowi. Sebagai tindak lanjut resmi dari kesepakatan damai tersebut, institusi kepolisian mengambil langkah hukum yang diperlukan. Pada 15 Januari 2026, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya resmi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan SP3. Dengan terbitnya surat ini, perkara dugaan fitnah ijazah palsu dinyatakan selesai, dan status tersangka yang sebelumnya melekat pada Egy Sujana resmi gugur demi hukum. Saya juga tidak melalaikan kesempatan. Ketika saya mau pulang, Pak Jokowi tanya, Bu Eli, Bang Egy kapan berangkat? Tanggal 10, Pak. Kan kami tanggal 8 di situ. Oke. Nanti saya suruh. Tapi karena mungkin Pak Egy belum ngomong, belum ada kemarin baru diurus. Kita memasukkan itu, pulang dari situ kira-kira tanggal 12. Tahu-tahu Pak Jokowi ngomongnya tanggal 13. Tanggal 13 lah kami, tanggal 14 kemarin ya, kami sama tanda tangan, udah keluar sorenya. Karena ini Bang Egy mau berangkat jam 6 sore, makanya semua pada bekerja, ada yang ke migrasi, ada ke segala macam, ada yang ke jaksa, ada ini. Akhirnya jam 6 kita mendapatkan SP3. Maka Bang Egy tidak ada termuat dalam kasus hukum. Bang Egy udah bebas murni. Pencekalan dicabut. Hari ini dia berangkat, barusan Polres mengurus Polres ini ya. Karena saya bilang sama kok belum ada akhirnya dibantu oleh Polres Bandara. Terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Rosadi, terima kasih Polri, terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Bang Egy yang memberikan kepercayaan kepada saya. Saya hari ini baru ketemu dengan Bang Egy karena SP3 ini keluar jam 6 kemarin. Nah, jam 6 sore. Nah, ini saya serahkan kepada Bang Egy. Ini SP3 Abang. Ini pencabutan. Yang cabut kamu? Udah. Ini sudah udah diimigrasi, udah diurus semua. Ini dari kejaksaan juga nih Bang. Iya. Nanti buat masuk mesti dilampir. Enggak, udah ada protokoler yang ngurus Abang di sini. Nanti yang pegang begini. Abang. Kalau mau. Iya pegang saya pegang. Karena luar negeri yang di apa susah.
Farida Neti memberikan penegasan penting untuk menepis spekulasi liar di masyarakat. Ia membantah keras adanya imbalan uang dalam proses perdamaian ini. Selain itu, Egy Sujana mengungkap fakta unik bahwa tidak ada pernyataan maaf formal, baik lisan maupun tertulis, dari Egy kepada Jokowi. Secara budaya, kehadiran Egy di Solo dianggap sudah mewakili rasa hormat dan niat baik yang tulus, sehingga syarat permintaan maaf secara kaku ditiadakan. Demi Allah, demi Rasulullah, 1000 perak pun saya tidak pernah makan uang dari pihak Pak Jokowi. Masih moral dan materi saya gadaikan untuk perjuangan menyelamatkan Bang Egy demi rasa kemanusiaan. Alhamdulillah, Pak Jokowi luar biasa, terima kasih. Kita ini RJ. RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon, nggak bisa Jokowi juga mohon. Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dengan nggak jadi. Itu betul teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ dengan itu. Tidak benar. Yang benar begitu. Dalam dialog saya dengan Jokowi, dalam perspektif dua sisi tadi, pertanyaannya bagaimana konflik batil dan benar ini bisa selesai dengan kedamaian. Itu perlu cara, itu perlu metode. Nggak bisa kebatilan selamanya terus berjaya kalau tidak kebenarannya ditampilkan. Nah itu juga perlu cara. Jadi caranya adalah dalam Islam itu dialog, dalam Islam itu tabayun, dalam Islam itu ada channel-channel yang untuk ditempuh untuk kebersamaan itu. Yang menarik adalah surat Toha itu, surat ke-20 ayatnya 41 sampai 46. Ada dua ayat, 43-44 menyatakan Allah perintah kepada Musa, datangilah Firaun, tapi untuk dengan kalimat yang lemah lembut, karena Firaun sudah melampaui batas, barangkali dengan itu dia ingat. Itu kan menarik, kejahatan yang begitu dasar, tapi dia hadapi dengan kelembutan. Sementara Musa punya karakter keras, sampai dia bilang tidak sanggup. Nah, apa cerita ini? Saya tidak mengklaim saya Musa, saya tidak nuduh Jokowi Firaun. Nah, logikanya harus dipahami gitu. Oleh karena itu dalam perspektif gerakan, saya hanya merenungi sepanjang ayat ini untuk Indonesia ya, 1447 tahun konteksnya Indonesia, siapa yang bisa negakin ayat ini? Fakta terakhir sekaligus yang paling mendasar adalah alasan kemanusiaan. Saat ini, Egy Sujana tengah berjuang melawan penyakit kanker usus stadium 4. Kondisi kesehatan yang menurun ini menjadi pertimbangan utama bagi semua pihak agar Egy dapat fokus sepenuhnya pada pemulihan. Segera setelah SP3 terbit dan pencekalan dicabut, Egy Sujana langsung bertolak ke Penang, Malaysia, pada 16 Januari 2026 untuk menjalani perawatan medis intensif. Saya juga salah satu tim kuasa hukum dari bapak saya, Pak Egy Sujana. Pada prinsipnya proses yang kami tempuh ini sudah lama dan termasuk pada endingnya pertemuan terakhir kemarin tanggal 8 itu sudah dari 6 bulan atau kalau saya ingat ya 6 bulan yang lalu sudah ada banyak permintaan termasuk dari juga Bang Tasman satu, tapi nggak pernah ditanggapi. Nah, kemudian karena memang ini kondisi bapak ini kesehatannya juga masih terus dipantau pasca kemarin operasi penyakit kanker, maka dengan ikhtiarnya sendiri beliau ya akhirnya bisa kita dipertemukan lah. Tapi pada prinsipnya secara substansi dan penjelasannya mungkin Bang Egy sendiri sudah menjelaskan ya panjang lebar. Saya rasa nggak perlu lagi berpolemik seperti yang ada saat ini, dan
teman-teman yang tetap masih berjuang ya kita doakan sama-sama terus agar dapat hasil yang terbaik lah dalam prosesnya. Kami juga mohon didoakan dalam konteks kesehatan Bang Egy agar proses pengobatannya berjalan lancar. Kami secara keluarga mengucapkan terima kasih lah kepada khususnya pihak kepolisian, kepada tim kuasa hukum, Pak Al-Fatiri, Bu Eli, dan juga teman-teman yang lain, para aktivis juga semua yang tetap mendukung kami dalam konteks perjuangan ini. Tapi yang pasti dari sisi kemanusiaan saat ini Bang Egy memang prosesnya masih dalam pengobatan, jadi kami keluarga mohon didoakan yang sebaik-baiknya lah agar secepatnya bisa sembuh dan kembali beraktivitas normal seperti biasa. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.